sementara antum simak aja dulu. Tahan sebentar, kalau dengan rombongan, kondisikan rombongannya supaya tidak mengganggu jalan orang lain lewat. Biasanya kami minta sebagian kawan-kawan untuk ke pinggir dulu. Ayo pinggir dulu, pinggir dulu, pinggir dulu. Antum nggak bisa ikut, gak apa-apa, ini cuma contoh ya. Baik, pinggir, ke pinggir, ke pinggir. Tolong, yang lewat kasih lewat. Tahan, dan kita ada di depan. Kita sampaikan, tapi doa ini sudah kita sama-sama hafalkan dulu. Supaya nggak repot saat di sana. Allahumma zid hadzal bait ta'ziman wa takriman. Hati-hati. Allahumma zid hadzal bait ta'ziman wa takriman wa tashrifan wa mahabatan wa birran. Nah, maknanya, tahan sebentar, enggak usah diikuti. Ya Allah, hamba sangat mohon ya Allah, tambahkan selalu kemuliaan pada Ka'bah ini, keagungan pada Ka'bah ini, ya, kemuliaan terbaik pada Ka'bah ini, wa mahabatan, rasa cinta yang tumbuh pada Ka'bah ini, wa birran, dan dampak-dampak kebaikan setelah hamba kembali dari Ka'bah ini. Jadi kalau Anda sudah selesai, Anda mendapatkan nilai kebaikan dari ibadah seputaran Ka'bah itu. Teruskan, belum selesai doanya. Wazid ala man hajjahu awi i'tamarahu aw ra'ahu ta'ziman wa tashrifan wa takriman wa mahabatan wa birran. Dan seperti engkau berikan kemuliaan tadi pada Ka'bah ya Allah, maka berikan pula kemuliaan pada yang haji menuju Ka'bah ini, pada yang umrah menuju Ka'bah ini, atau hanya sekedar melihatnya ya Allah, maka mohon tambahkan kemuliaan kepadanya, tambahkan keagungan kepadanya, tambahkan kebaikan kepadanya, dan rasa cinta kepada orang itu dari hamba-hambamu yang soleh kepadanya. Paham ya? Ini sunnah. Coba teman-teman bayangkan, dari sekian Anda umrah, Anda haji, lihat Ka'bah, pernah nggak mengucapkan kalimat itu? Padahal itu sunnah. Dan itu mulia gitu. Dan betapa banyak orang kemudian mengamalkan itu, dan Allah berikan kemuliaannya. Paham ya? Nanti insya Allah doanya kita akan coba tuliskan. Jadi gini, tidak harus kemudian Anda tiba di sana saja. Kadang-kadang ada channel one dari Mekah, tiba-tiba Anda lihat Ka'bah. Saya sering coba sampaikan itu, dan itu ada keteduhan di hati kita. Begitu kita berdoa, ada kenyamanan, ketenangan. Nah itu ada dampaknya. Minimal mohonlah setelah itu, ya Allah, berikan kesempatan saya ada di sana. Saya hanya bisa menatap dari kejauhan, ya Allah. Mohon jadikan satu bagian dari waktu hidup saya ada di sana. Minta. Saya pernah sampaikan pada kawan-kawan saat ta'lim begini, setiap kita bertemu, dan hampir setiap kita selesai dari sini, alhamdulillah Allah berkenankan di antara teman-teman kita ada yang berangkat bahkan dari apa yang tidak dia duga. Allahu a'lam bishawab. Saya akan mulai ya. Sudah masuk, kita berjalan. Tahan. Saya ingin perkenalkan dulu area-area sekitaran Ka'bah yang mungkin sebagian teman-teman saya yakin sudah mengetahuinya. Ini Maqam Ibrahim, miniaturnya. Ya, tentunya tidak sama dengan yang sesungguhnya di sana. Nanti yang sesungguhnya saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan antum dimudahkan untuk bisa cepat di sana ya. Tahan sini. Ini area, kalau ada yang seperti ini, mirip-mirip, ya bentuknya ini Maqam Ibrahim. Letaknya agak berjarak sedikit ke Hajar Aswad. Ini posisinya, konon kata para ulama, adalah posisi persis yang sekarang berada. Itu posisi persis langkah pertama Nabi Ibrahim menapakkan kakinya untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Ya. Jadi ini disebutkan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 127, peristiwa ini. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika Nabi Ibrahim mulai akan meninggikan bangunan Ka'bah yang atasnya hancur saat terkena banjir di masa Nabi Nuh. Ya. Begitu akan ditinggikan, dibantu dengan putranya Ismail, beliau tapakkan kakinya persis di posisi ini yang sekarang ada Maqam Ibrahim di dekat Ka'bah. Ini miniaturnya. Jadi kalau Anda misalnya melihat ini, itulah tempat pertama kali beliau menapakkan kakinya untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Jelas? Taib. Dan diabadikan di Quran surah kedua 127. Tempat menapakkan kaki untuk menghadirkan kemuliaan disebut dengan maqam. Ya. Dan disebut langsung di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 125. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Baik, nanti kemuliaan ini setelah ininya jadi, selesai ibadahnya, di sekitaran area ini boleh ditunaikan salat sunnah. Khususnya sunnah pasca tawaf nanti, ya. Ya, di mana areanya? Area sekitaran Maqam Ibrahim. Kata para ulama, boleh persis di area dekat ini kalau memang itu areanya longgar setelah tawaf ya. Tapi kalau digunakan untuk tawaf keseluruhannya, maka jangan paksakan di sini. Apalagi mohon maaf, membentuk misalnya hal-hal yang menyulitkan orang lain untuk tawaf. Karena tawaf urutan pertama. Ketika Ka'bah diperintahkan kemudian ditinggikan, itu perintah pertamanya tawaf. Awas hati-hati. Ya, wa tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Tawaf
saya perintahkan bersihkan, sucikan Ka'bah. Pertama untuk orang tawaf. Kedua i'tikaf, ketiga ruku dan sujud salat. Di salat ditempatkan urutan ketiga. Kecuali dalam hal fardu. Jadi kalau sedang ada orang tawaf, salat-salat sunnah itu jangan paksakan, maaf ya, halangi orang untuk tawaf. Ya, menyulitkan orang tawaf. Antum misalnya berapa orang kita? 5 orang. Antum bikin keliling ya sini ya. Kelilingi saya, jadi saya salat dulu. Nanti kita gantian. Kalau ada orang mau tawaf, halangi. Nah itu nggak boleh. Tahan ya. Jadi tarik garis lurus. Sekarang alhamdulillah oleh pemerintahan kerajaan Arab Saudi itu disediakan saf khusus untuk laki-laki dan perempuan. Ya, nanti saya tunjukkan setelah selesai tawaf. Ini miniatur Ka'bah. Setiap miniatur itu bukan aslinya. Setiap yang bukan aslinya itu artinya tidak sah menghadap ke arah itu saat menunaikan sholat. Karena nanti ada sebagian aliran yang punya Ka'bah sendiri. Ya, nah tawafnya ke situ, sholatnya ke situ, bahkan hajinya ke situ. Nah, yang seperti itu kita hindari ya. Baik. Area ini Hajar Aswad. Baik ya, area ini. Kita mulai dari sini. Tahan. Tanda paling mudah. Ustadz, mana Hajar Aswad yang gak kelihatan? Tuh kan? Karena orang banyak bersekeliling di situ. Lihat aja, di situ akan ada seorang atau bahkan 2 orang tentara askar pakaian coklat itu gelayutan di tali di sini menjaga. Ya. Kalau ada askar di situ di atas, itu tandanya itu berada di sisi Hajar Aswad. Paham? Baik. Ini, tahan sebentar. Hajar Aswad ini, tarik garis lurus dengan kemiringan tertentu. Antum akan temukan di pojok sebelah ujung garis lurus itu lampu warna hijau. Ingat baik-baik ya. Jadi kalau nanti antum akan mulai tawaf, dimulainya nanti akan dari arah Hajar Aswad. Sunnahnya, kalau bisa nanti kemudian mencium, kalau tidak kemudian memegang, kalau tak mampu pun memberi isyarat dari kejauhan, memberi isyarat. Nah, memberi isyaratnya dari mana? Maka dimulai nanti dari garis jajar lurus dengan ini. Patokannya untuk memudahkan, pemerintah kemudian membuat satu lampu warnanya hijau sejajar dengan ini. Jadi kalau Anda nanti ingin mulai atau ingin meneruskan dari mulai putaran 2, 3, 4, maka dihitung barunya sejajar dengan lampu hijaunya. Paham? Sudah. Maqam Ibrahim. Boleh bergeser sedikit, Ibu? Geser ke samping. Yang penting saya lihat ininya, yang putihnya. Baik. Tahan. Sebentar. Kita masuk sisi sebelah sini. Setelah dari sana, Hajar Aswad. Kemudian ada Maqam Ibrahim. Maka teman-teman akan temukan area sekitaran. Ini ada area batu yang setengah melingkar. Ya, ini kami gambarkan dengan yang putih. Ada tulisan Hijr Ismail. Hijr Ismail, area sekitaran Ismail. Kenapa disebut dengan Hijr Ismail? Ini ada kisah. Kembali ke Al-Baqarah 127. Jadi saat ayahnya berusaha meninggikan bangunan Ka'bah, anaknya yang masih belia itu ingin bantu. Maka dia membawa batu untuk bantu bapaknya bekerja. Ya, maka Masya Allah, nanti kisah yang lain, singkatnya, datang anaknya bawa batu, dia susun-susun area ini. Dia susun. Teman-teman sekalian, mohon izin, ketika dia susun, batu yang dibawa disebut dengan hajar. Kalau membentuk bagian tertentu disebut dengan hijar namanya. Kalau sudah jadi ruangan disebut dengan hujrah namanya. Nah, area ini yang kemudian dibangun, area yang sekarang diberi tanda dengan sekat ini, diberi nama dengan Hijr Ismail. Area saat Ismail membantu bapaknya membangun Ka'bah. Dan ini asalnya adalah area dalam Ka'bah. Ya, jadi sama dengan di dalam Ka'bah ini. Hanya nanti di zaman Nabi Muhammad SAW terjadi satu musibah, kemudian ini kebakaran, akan direnovasi. Maaf teman-teman sekalian, musibah terjadi, akan direnovasi. Saat direnovasi, orang-orang Arab jahiliyah malu kalau menggunakan harta yang kotornya. Makanya dia gunakan harta yang paling baiknya. Kata mereka, ini harta kami yang paling bagus, yang gak ada hubungan dengan kotor-kotor. Bayangkan, sejahiliyah-jahiliyahnya, kalau urusan rumah Allah, yang bagus yang dikasih. Ya, maka kalau orang sekarang ngasih sumbangan hasil korupsi ke masjid, lebih buruk dari jahiliyah. Sudah nggak ada hubungannya, kita kembali ke sini dulu ya. Nah, ini qadar Allah. Kalau Allah tidak mengatur demikian, maka barangkali ada hikmah lain yang Allah ingin sampaikan pada kita. Jadi begitu kemudian disusun, areanya cuma sampai sini. Yang ini tidak tersusun. Mudah bagi Nabi untuk mengatakan, lengkapi. Ketika Islam bisa kemudian membuka Makkah, Fathu Makkah, Nabi bisa mengatakan, sudah, area ini rombak kembali, jadikan bagian Ka'bah. Tapi Nabi menetapkan, ini biarkan saja, jadi area yang kemudian ditutup sebagian melingkar, disebut dengan Hijr Ismail. Apa hikmahnya? Untuk memudahkan orang yang ingin sholat di dalam area Ka'bah. Jadi tidak semua orang
yang merasa punya kedudukan, orang hebat, tiba-tiba bisa buka pintu Ka'bah, kemudian dia masuk ke dalamnya. Ada juga orang-orang yang hamba Allah, bahkan mungkin menurut Allah lebih hebat dibanding yang lainnya. Kamu sholat bahkan tidak harus pakai pintu, masuk aja ke situ. Karena itulah dibuat area terbuka untuk memberi kesempatan siapapun yang ingin sholat merasa di dalam Ka'bah, sholat 2 rakaat di dalamnya. Jadi ini yang disebut sholat sunnah 2 rakaat di dalam Hijr Ismail. Dan itu mustajab. Saya sarankan dalam sujud, berdoa, Anda mohon kepada Allah setiap apa yang ingin Anda mohonkan dalam urusan-urusan kebaikan. Paham ya? Dimasuk itu, kalau ada waktu nanti saya terangkan kapan sholat, Anda sholat 2 rakaat, itu sunnah. Dan area di sekitaran ini nggak usah sholat. Ya nggak usah sholat, ingat, itu hanya menghambat orang lain. Ini nggak ada sunnah area sholat di sekitaran area lain, kecuali dalam sholat fardu. Ya, jadi yang sunnah itu hanya Hijr Ismail, belakang Maqam Ibrahim. Jelas? Baik, kalau sudah jelas, tahan sebentar. Ini apa tadi? Itu apa? Hijr Ismail. Nah, sekarang tahan sebentar, pelan-pelan. Pelan-pelan saya kembalikan lagi ke sini. Ini Hajar Aswad. Ini area pintu Ka'bah. Ya, area pintu. Antara pintu dengan Hajar Aswad ada sela-sela kecil. Ini. Maaf ya, maaf ibu bapak, teman-teman sekalian. Area ini mungkin karena miniatur, terlampau kecil begini. Tapi kalau aslinya itu ada space kisaran segini. Kisaran segini, space-nya. Sekarang yang tersusun jadi pintu ya. Nah ini kalau kita ilustrasikan area pintu, ini Hajar Aswad. Ada area di sini disebut dengan multazam namanya. Multazam. Area yang sangat kecil, terbatas. Tapi kalau Anda bisa berdoa sejajar dengan area itu pun mustajab. Seketika doa kita bisa dikabulkan. Ya, bisa dikabulkan. Awas, di Masjid Nabi area terbatas namanya Raudhah. Di Ka'bah areanya namanya multazam. Jadi kalau Anda nanti, maaf sekali lagi, kalau melihat orang rebutan kemudian ingin mencium Hajar Aswad, dan kesempatan Anda sulit untuk mewujudkan itu, maka saya sarankan Anda kejar area yang ini. Terutama dalam umrah. Ya, biasanya kami dengan teman-teman tuh kalau orang sedang sibuk ke sini, kita bilang, sini. Minta sini. Begitu sudah berbaris, mohonkan. Minta khusyuk-khusyuknya, minta yang terbaik. Dan tidak sedikit ada yang seketika langsung dijawab. Ya, Masya Allah. Saya pernah ngajak kawan, kemudian dalam umrah, antum ada masalah nggak usah kasih tahu saya. Sampaikan aja pada Allah. Baik, setelah itu, gimana Ustaz? Pokoknya ikut. Antum sholat lah. Tempat ini. Antum di situ minta multazam, di Hajar Ismail sholat. Antum tahu apa yang terjadi? Begitu dia sholat, seketika dia selesai, dia sampaikan, Ustaz, Masya Allah, terjadi sesuatu. Apa? Saya kan punya teman, nggak pernah kemudian nengok saya lagi. Saya nggak tahu di mana dia. Bahkan saya pengen hubungi, nggak bisa. Saya sebut namanya. Begitu dia Hajar Ismail, begitu selesai sholat, dia telepon saya. Masih di area itu. Dia telepon saya katanya. Itu Masya Allah, itu wallahu a'lam. Anda minta setulus yang Anda mohonkan. Kalau Anda butuhkan, Allah bisa kabulkan. Nah, jelas ya? Saya kembalikan ke sana. Izin Bu ya. Area sejajar dengan Hajar Ismail. Kemudian ditutup sampai ke sisi yang ketiga. Yang keempatnya sebelah sana itu disebut dengan Rukun Yamani. Jelas ya? Baik, saya supaya tidak terlampau banyak berputar. Area sana disebut dengan Rukun Yamani. Dan di sana nanti ada sunnah kita membaca doa saat akan berganti menuju Hajar Aswad. Sekarang kita mulai prosesi yang pertama. Masuk ke area sekitaran Ka'bah untuk menunaikan tawaf dalam rangkaian umrah yang pertama disebut dengan Umratul Qudum atau Umrah Tamattu. Baik. Tahan. Antum bisa simak dulu ya. Saya tidak mengajak antum semua berputar. Disimak juga insya Allah bisa lebih baik. Nanti dalam kesempatan yang lain kita bisa maksimalkan setelah antum pegang dan hafalkan bagian-bagiannya. Ya, saya mohon pada teman-teman semua, tolong fokus baik-baik. Pada bagian-bagian yang membuat Anda ingin berdoa, mohonlah kepada Allah kemuliaan-kemuliaan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari sini. Ini Hajar Aswad. Tahan ya. Tahan sebentar. Ini Hajar Aswad. Fokus. Pastikan bagian kanan ini sudah terbuka. Ihram untuk laki-laki. Paham sampai sini, ikhwan? Yang kanan pastikan terbuka. Setelah itu, saya katakan tadi, kalau mampu memang cium Hajar Aswad ini. Kalau padat, jangan memaksakan diri. Bisa pegang. Tapi kalau Anda masuk lingkungan Ka'bah, sudah penuh semuanya, tolong jangan mendesak ke depan. Dari jauh Anda berikan isyarat. Tahan, Anda mundur. Kalau bisa dengan dua tangan, seperti ini. Kalau bisa pun sulit dua tangan, gunakan yang kanan seperti ini. Baik ya? Menghadap ke arah Ka'bah, apa yang dibaca? Bismillah ya Allah.
Ini yang kadang-kadang bukan salah. Ini yang kadang-kadang sangat saya sayangkan, karena ada satu janji yang diisyaratkan oleh Al-Quran, dan itu jadi kalimat kita pertama kali saat kita akan menunaikan tawaf. Dan janji itu, kalau Anda maksimalkan, seketika akan dikabulkan. Tahan ya, tahan. Tolong fokus dengan saya sebentar.